Kebakaran hebat menghanguskan satu unit gedung 2 lantai di Jalan Pangeran Hidayatullah, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis pagi. Tidak hanya itu, 3 bangunan yang terletak di belakang gedung juga ikut ludes terbakar. Material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran dibantu sejumlah warga berupaya memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Dugaan sementara kebakaran dikarenakan oleh korsleting listrik, namun polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu 1 unit gedung yang kapasitasnya ukuran beton, dan informasi yang belum jelas, tapi tadi sudah kami tangkap dari beberapa orang relawan, ada sekitar 3 unit bangunan kayu yang ada di belakang gedung rumah beton ini. Berarti total ada sekitar 4 bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Halo, selamat sore. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, jembatan Panglima Sampul yang membentang di atas Sungai Purambi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, ambruk. Peristiwa ambruknya jembatan terekam kamera warga dan viral di media sosial. Video amatir warga merekam peristiwa jembatan Panglima Sampul ambruk ke Sungai Purambi di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Jembatan tersebut ambruk pada Rabu siang pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Jembatan yang menghubungkan wilayah Alai, Bengkalis, dan Selat Panjang ini ambruk ke sungai pada sisi sebelah barat. Akibat ambruknya jembatan tersebut, akses kedua wilayah putus total. Sebelum kejadian, sejumlah warga dan anggota kepolisian telah melarang warga untuk melintasi jembatan. Warga di lokasi pun berlarian menyelamatkan diri saat jembatan ambruk. Belum diketahui penyebab ambruknya jembatan Panglima Sampul sepanjang 180 meter ini, yang diresmikan pada tahun 2022 lalu. Sementara anggota kepolisian dari Polsek Tebing Tinggi menutup sementara akses kedua arah sisi jalan tersebut. Dari Kepulauan Meranti, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Puncak hari ini mengalami kepadatan. Kemacetan diakibatkan banyak warga yang berwisata di Puncak Bogor, Jawa Barat. Ratusan kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kendaraan didominasi oleh plat B dan macet dari arah keluar tol Ciawi menuju ke arah Puncak. Untuk mengurai kemacetan ini, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sejumlah sistem rekayasa lalu lintas. Salah satunya yakni sistem satu arah atau one way dari Jakarta menuju ke arah Puncak. Sistem one way diberlakukan secara situasional berdasarkan jumlah kendaraan. Sebelumnya, akibat kepadatan lalu lintas di Puncak hari ini, petugas juga sempat memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas ganjil genap. Sementara itu, di kawasan wisata Pantai Ancol masih menjadi tujuan favorit liburan warga Jakarta dan sekitarnya. Pantai yang luas, bersih, dan biaya terjangkau menjadi alasan Ancol selalu didatangi warga di hari libur. Seperti inilah kawasan wisata Pantai Ancol yang masih menjadi tempat wisata andalan, di mana di hari libur selalu didatangi orang tua bersama anak-anaknya. Masyarakat Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan momen libur kali ini dengan bermain dan menikmati suasana di Pantai Lagun Ancol. Beragam aktivitas dilakukan pengunjung di Pantai Lagun seperti bermain pasir pantai, bermain air, menaiki wahana-wahana, serta duduk santai bersama keluarga. Pantai Lagun Ancol juga dinilai ramah dan aman bagi anak-anak, apalagi biaya masuk Ancol yang dinilai terjangkau. Jumlah pengunjung di Pantai Ancol terus bertambah hingga sore hari ini. Ya, agar tidak terlalu jauh dari tali.
Libur Hari Raya Waisak menjadi momen bagi sebagian masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata di Jabodetabek. Kawasan Ancol dan Puncak Jawa Barat masih menjadi primadona wisata. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Ulia Zen di Pantai Ancol dan Faisal Rinaldi di kawasan Gadok Puncak Jawa Barat. Kita ke Ulia Zen terlebih dahulu. Seperti apa situasi sore hari ini di Ancol, Zen? Baik Davi dan juga pemirsa, hari ini Pantai Ancol sangat ramai dikunjungi para wisatawan yang mengingat hari ini sudah memasuki libur panjang periode Hari Raya Waisak 2024. Hari ini di Pantai Ancol hingga sore ini terhitung sudah 46.000 pengunjung yang memadati Pantai Ancol ini, dan mereka ini tidak hanya dari warga DKI Jakarta saja, tapi banyak juga yang datang dari luar Jakarta untuk berlibur di Pantai Ancol ini kan, karena memang ini masih menjadi tempat wisata favorit ya untuk menghabiskan momen liburnya bersama keluarga. Dan di sini banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan ya. Pemirsa bisa dilihat di belakang saya ini ramai sekali para wisatawan yang bermain air, kemudian bermain pasir dan bermain layangan, dan juga ada aktivitas lain seperti bermain perahu. Ini dia adik-adik yang sedang bermain air. Sepertinya seru banget ya Dek, seru ya. Nah pemirsa, kita coba tanya-tanya sedikit kali ya sama orang tuanya di sini. Bapak, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Bapak Mula. Dari mana Pak? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Kenapa pilih Pantai Ancol untuk berlibur sama anak-anak Pak? Kebetulan lagi stay di Jakarta aja sih, lagi di sini aja, liburan, ngisi hari liburan. Untuk fasilitasnya, aksesnya bagaimana Pak Pantai Ancol? Cukup udah enak sekarang, parkirnya juga udah lebih dekat, jadi kita nggak perlu jalan jauh lagi. Kalau harga tiketnya sendiri gimana Pak? Ya kalau untuk ini ya masih worth it lah. Anak-anak senang Pak liburan di sini Pak? Senang, jadi lagi pada main pasir. Terima kasih banyak Bapak. Itu dia Davi dan juga pemirsa, kita lihat keseruan anak-anak yang bermain di Pantai Ancol ini. Mengingat ini sudah memasuki periode libur panjang, dan tadi seperti sudah dikatakan oleh salah satu pengunjung di sini ya, di sini aksesnya yang mudah, tempatnya yang nyaman, kemudian harga tiketnya juga terjangkau. Namun dari pihak pengelola sendiri juga tetap mengimbau ya kepada wisatawan untuk tetap berhati-hati di dalam keramaian dan juga tetap bermain di batas aman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kami kembalikan ke Anda di studio bersama Davi. Baik, terima kasih Jen Cahyani. Pemirsa, dari Ancol kami akan menuju ke Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat untuk melihat bagaimana situasi arus lalu lintas sore ini. Faisal, seperti apa situasinya di Simpang Gadok sore hari ini? Ya baik Davi dan juga pemirsa, untuk situasi di Simpang Gadok tepatnya kami memantau saat ini memang semakin sore semakin ramai wisatawan yang datang ke arah kawasan wisata Puncak Davi. Memang seperti halnya seperti yang tadi dijelaskan di Ancol tadi, untuk di kawasan wisata Puncak ini juga masih menjadi favorit masyarakat di kala masa libur panjang akhir pekan. Kami memantau di sini Davi sejak pagi tadi, memang untuk para wisatawan terus berdatangan semakin siang, bahkan hingga sore ini juga masih berdatangan yang dari arah Jakarta. Memang dari pantauan kami di sini, untuk kendaraan yang melintas mayoritas adalah kendaraan wisatawan asal Jakarta dengan plat B. Nah, kemudian Davi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa untuk mengurai kemacetan atau kepadatan yang ada di sepanjang jalur Puncak atau tepatnya di Simpang Gadok ini, pihak dari Satlantas Polres Bogor memang telah menerapkan sejumlah rekayasa tadi. Sempat diberlakukannya sistem ganjil genap, di mana hanya kendaraan dengan plat ganjil saja, karena pada hari ini adalah tanggal 23, yakni kendaraan dengan ganjil saja yang boleh melintas ke kawasan Puncak. Kemudian setelah itu di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi atau pada pagi tadi, sempat diberlakukannya sistem one way atau satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak atau dari arah bawah menuju ke arah atas. Nah Davi, untuk saat ini kami informasikan bahwa sistem rekayasa sudah tidak diberlakukan lagi, alias sudah normal.
baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah puncak ataupun sebaliknya. Setelah memang tadi sebelumnya pada siang tadi pada pukul 1 siang hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi juga sempat diberlakukan sistem satu arah atau one way dari arah puncak menuju ke arah bawah. Namun untuk saat ini kami informasikan sudah tidak diberlakukannya lagi sistem one way maupun sistem ganjil genap, Davi. Demikian Davi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya ada Jen Cahyani melaporkan dari Ancol. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, libur Hari Raya Waisak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwisata. Salah satunya berkunjung ke Kebun Binatang Bandung yang memiliki luas sekitar 14 hektar. Kebun binatang ini adalah tempat rekreasi edukasi yang cocok sebagai destinasi wisata keluarga. Suasana eco-friendly sangat terasa menyatu dengan alam, membuat suasana sejuk dan memanjakan mata. Pengunjung dapat melihat beragam flora dan fauna yang menjadi daya tarik dari Bandung Zoo ini. Antusiasme pengunjung cukup tinggi dibanding hari biasanya, yakni sekitar 2.000 sampai 3.000 pengunjung. Bandung Zoo dibuka mulai pukul 9 pagi sampai setengah 5 sore. Harga tiketnya juga cukup terjangkau, yaitu Rp50.000 hingga Rp60.000. Ribuan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia melakukan prosesi arak-arakan dari Candi Mendut menuju Candi Agung Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Tradisi itu merupakan tanda dimulainya perayaan Trisuci Waisak dan sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Buddha. Tradisi ritual arak-arakan dari Candi Mendut melewati Candi Pawon dan berakhir di Candi Agung Borobudur diikuti ribuan umat Buddha dan para biksu. Arak-arakan sejauh 3 km ini diiringi lantunan doa-doa dan parita suci. Selain itu, mereka juga membawa berbagai hasil bumi hingga api dharma dan air suci Waisak yang sebelumnya disemayamkan di Candi Mendut. Makna dari prosesi arak-arakan sesuai dengan ajaran Buddha, yakni berjalanlah ke jalan kebenaran, sekaligus menjadi sebagai simbol penghormatan kepada Sang Buddha. Waisak kali ini mengusung tema bahagia sebagai makhluk dan manusia. Marilah kita meningkatkan kesadaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dari Candi Mendut ini nanti menuju Candi Borobudur itu kita sedang melakukan penghormatan kepada Buddha, Dharma dan Sangha yang diharapkan agar seluruh umat Buddha bisa kembali menuju jalan kebijaksanaan, kembali ke dalam jati diri kita sendiri. Umat Buddha dari berbagai daerah sejak pagi berdatangan ke Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Mereka melakukan arak-arakan berjalan kaki menuju Candi Agung Borobudur. Umat Buddha dari berbagai daerah dengan tertib masuk ke pelataran Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Mereka berkumpul untuk memanjatkan doa di Candi Mendut, kemudian langsung melakukan arak-arakan dengan berjalan kaki menuju Candi Agung Borobudur. Tema Waisak kali ini mengusung tema untuk bahagia sebagai makhluk dan manusia. Marilah kita meningkatkan kesadaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tema Waisak ini adalah sebagai manusia dan makhluk yang ingin bahagia, marilah kita mengembangkan kesadaran berdasarkan Buddha Dharma. Dengan subtema kami adalah mengurangi kebodohan, keserakahan, kebencian sebagai sebab dari penderitaan. Nah, kenapa tema ini kami ambil? Karena kita lihat dunia saat ini sangat terkait dengan banyak problem ya. Kita lihat banyak sekali perang, banyak sekali bencana. Sementara untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat Buddha dalam memperingati Waisak, polisi melakukan sterilisasi di beberapa lokasi perayaan Waisak. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perayaan Waisak 2024, kita akan bergabung dengan rekan kami Anissa Rizkia di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selamat sore. Anissa, seperti apa situasi di Candi Borobudur sore hari ini?
Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Saat ini situasi di Candi Borobudur begitu ya, semakin sore semakin petang. Saya bisa katakan jumlah kunjungan wisatawan ini semakin meningkat. Dan memang umat Buddha sudah berkumpul sejak pagi tadi dan hingga sore ini saya bisa katakan ada sekitar lebih dari 8.000 umat Buddha yang sudah berada di beberapa altar yang didirikan di area pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Di tempat saya melaporkan saat ini yakni di area Marga Utama, ini merupakan lokasi yang nantinya akan diadakan puncak dari perayaan Waisak, yakni adanya pelepasan lampion sebanyak 2.568. Dan memang khusus untuk pelepasan lampion ini bisa diikuti oleh masyarakat umum dan juga umat Buddha tentunya. Dan ini tentunya dinanti-nantikan oleh para wisatawan serta warga sekitar, juga terlihat menyaksikan segala persiapan yang tengah dilakukan sejak siang tadi hingga sore hari ini. Persiapannya sudah mencapai 100%, yang mana nantinya selain prosesi tadi kirap Waisak dari Mendut menuju Borobudur tengah dilakukan, kemudian ada prosesi berdoa dan pradaksina berkeliling candi sebanyak 3 kali. Selain itu juga nantinya akan ada puja bakti detik-detik Waisak tepat pukul 20:52 waktu Indonesia Barat. Selain dari acara yang dilangsungkan begitu ya di area Marga Utama ini, di lapangan Kenari Zona 1 juga nantinya akan dilakukan puja bakti yang diperkirakan akan ada ribuan umat Buddha berkumpul di sana untuk melangsungkan ibadah hingga detik-detik Waisak yang akan digelar tentunya pada malam hari nanti. Selain itu juga Davi, memang untuk rangkaian prosesi Waisak ini sudah digelar sejak hari lalu begitu ya, di mana tengah dibawa pengambilan, maksud kami adalah pengambilan api abadi dari Merapen, Grobogan, Jawa Tengah, kemudian pengambilan air suci dari Umbul Jumprit, Temanggung, kemudian disemayamkan di Candi Mendut, dan akhirnya hari ini tadi sekitar pukul 2 siang tengah dibawa secara arak-arakan oleh 40 biku berjalan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur, dan nantinya kita akan sama-sama menyaksikan rangkaian prosesi puja bakti di detik-detik Waisak tepat pukul 20:52 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan sementara dari Magelang, Jawa Tengah. Saya kembalikan kepada Davi yang ada di studio. Terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Sehari pasca penggeledahan, rumah Peggy Setiawan alias Perong, salah satu DPO pembunuhan Vina yang berhasil ditangkap, ramai dikunjungi warga. Warga penasaran dengan viralnya kasus pembunuhan Vina yang menyeret tetangga mereka. Beginilah suasana rumah tinggal Peggy Setiawan alias Perong, terduga pelaku pembunuhan Vina yang ditangkap di Ditreskrimum Polda Jabar Rabu kemarin. Rumah yang terletak di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon ini nampak sepi sehari pasca terjadinya penggeledahan. Sementara itu, warga silih berganti berdatangan. Mereka mengaku penasaran dengan viralnya kasus pembunuhan Vina dan tak menyangka salah satu DPO berasal dari wilayah mereka. Itu iya mau lihat sih yang viral di TV. Cuman kan di sini kan ada teman, mau nanya ke teman gitu, taunya temannya tersangka yang di sini anaknya teman, gak tahu gimana ya. Oh gitu. Jadi ibu nggak tahu. Kaget nggak Bu? Ya kaget ya ibu lagi, apalagi sekarang baru tahu ya ini anaknya tukang kerupuk kan. Cuman anaknya tukang kerupuknya sih nggak tahu ya. Cuman kan ibu ini kan ibu kenal gitu di sini, kenal. Sehari sebelumnya, tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar dan Satreskrim Polres Cirebon Kota menggeledah rumah tinggal sekaligus pemeriksaan terhadap keluarga Peggy. Penggeledahan berlangsung selama 3 jam untuk mencari petunjuk guna mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Petugas juga mengamankan 2 koper yang berisi barang bukti dari dalam rumah.
penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Jadi yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Itu aja. Ada berapa orang itu, Dan? Ada berapa orang yang ditemui Pak Sedang? Yang ditemui berapa orang, Dan? Tadi ada 3 orang. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh tim penyidik Kota Bandung saat penangkapan Peggy bekerja sebagai buruh bangunan dan menjadi satu dari 3 DPO yang diburu polisi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Peggy Setiawan alias Perong diketahui tercatat sebagai warga desa Kepongpongan. Anak pertama dari pasangan Rudi dan Kartini ini dikenal jarang bergaul dengan pemuda setempat dan lebih sering terlihat bergaul dengan pemuda di kawasan Pelandakan Majasem dekat lokasi kejadian. Bahkan banyak warga sekitar rumah Peggy yang mengaku tidak mengenal Peggy karena jarang ada di rumah. Setiawan itu memang tercatat di sini dengan identitas nama orang tua laki-laki bernama Pak Rudi, perempuannya Kartini. Nah, sementara Peggy tersebut tidak dikenal oleh masyarakat karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa Kepongpongan. Jadi di luar, sejak kapan? Di kota. Sejak kapan itu? Ya sudah lama. Ya di kotanya itu biasanya di Pelandakan, di Majasem gitu ya. Jadi tidak bergaul dengan pemuda Kepongpongan. Pak, Majasem ini maksudnya dekat sekitar SMP 11, Pak? Atau bagaimana? Ya, kalau mainnya di sekitar SMP 11 atau di Pelandakan karena orang tuanya juga tempat tinggalnya di situ. Jadi jarang main ke bloknya dia ya? Wah, nggak pernah. Jarang sama sekali. Jarang yang kenal juga, Pak? Jarang yang kenal juga. Pemirsa, ada 3 lokasi yang menjadi TKP penganiayaan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Menurut warga, salah satu lokasi sangat sepi pada malam hari dan tidak ada penerangan. Dan berikut penelusuran rekan kami, Abraham Silaban, di lokasi kejadian. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di flyover Talun. Ini adalah tempat kejadian perkara dari 3 tempat kejadian perkara yang menjadi momen krusial detik-detik penganiayaan terhadap Vina dan Eki. Di flyover ini, di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini adalah lokasi di mana kedua korban ditemukan. Kedua korban sengaja diposisikan telungkup seolah-olah menabrak pembatas jalan dan terjadi kecelakaan tunggal di sini. Tapi pada fakta yang ditemukan berdasarkan dari hasil persidangan dan vonis yang dijatuhkan bahwa mereka adalah korban penganiayaan dan Vina almarhumah juga korban pemerkosaan. Sungguh ini tragis, sungguh ini sangat disayangkan. Saya sengaja berdiri malam hari ini di sini untuk menunjukkan kepada Anda lagi dan lagi ambience ataupun gambaran secara utuh bagaimana kira-kira peristiwa itu terjadi pada malam itu. Waktu pada malam itu tak jauh berbeda ketika kami berada di sini, pukul 9 malam hari, yang mana disebutkan di tempat ini jugalah pertama terjadi kontak antara geng motor, komplotan geng motor 11 orang, yang kemudian disebutkan melakukan pengejaran dari arah SMP 11 Cirebon dan menyenggol ataupun melakukan penyerangan terhadap Eki yang saat itu berboncengan dengan kekasihnya almarhumah Vina. Pada saat itu mereka terjatuh dan disitulah terjadi penganiayaan. Penganiayaan itu terjadi tak jauh dari tanjakan flyover Talun, dan di tanjakan ini pula lah pada saat itu para pelaku mengeluarkan berbagai alat-alat kekerasan seperti batu, bambu, bahkan disebutkan ada yang menghunuskan samurai. Dari sini kemudian kedua korban dibawa ke bawah flyover. Informasi yang kami terima, di bawah flyover ini adalah kawasan sepi yang mana beberapa saksi mata ataupun warga sekitar menjelaskan di situ pula lah awal-awal pemukulan, awal-awal penyiksaan itu terjadi sebelum pada akhirnya korban yang bernama
Muhammad Rizky Rudiana dan kekasihnya Vina dibawa ke SMP Negeri 11 Cirebon, dan di sana pula lah kemudian Vina diperkosa secara bergiliran, sangat tragis tentu saja, dan kemudian di sana juga disebutkan terjadi penyiksaan sampai pada akhirnya kedua korban kembali dibawa ke sini dan dibuat dalam posisi terlungkup seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal. Sobat, saya akan mengajak Anda untuk melihat ya, persis kami melakukan tapping siaran ini di atas jam 7 malam, jam dimana peristiwa tragis itu menimpa almarhumah dan kekasihnya. Oke. Boleh nyalain lampu? Nah, ini lokasi yang tergolong sepi ya. Coba dimatiin lampunya. Nah, gelap sekali. Ini adalah suasana di sini tanpa penerangan. Sepi, yang ada hanyalah suasana kendaraan yang melintas. Tapi yang jelas di tempat ini disebutkan menjadi salah satu tempat di mana kedua korban mengalami penganiayaan. Coba nyalain lagi. Nyalain lagi. Oke. Kita akan lihat lokasinya. Nah, kalau kita lihat di lokasi, di sini persis nih, nggak bisa lihat nih. Di sini banyak sekali pohon pisang, rumput-rumput liar, dan di atas sana adalah, ya, ada flyover ya. Di tempat ini disebutkan komplotan ataupun kelompok geng motor 11 orang dengan keji menganiaya almarhumah Vina dan juga kasihnya Eki, yang juga disebutkan menghembuskan napas terakhirnya di sini. 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dititipkan ke Lapas Kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemindahan terpidana ini untuk kepentingan penyelidikan Polda Jawa Barat. Empat orang narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke Rumah Tahanan Kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemindahan para terpidana ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan oleh Direskrimum Polda Jawa Barat. Pihak rutan menerima keempat orang tersebut pada Selasa 21 Mei 2024 sore. Keempat narapidana itu diantar langsung oleh petugas Lapas Cirebon dan anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dan 4 orang, dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina. Itu yang membawa ke sini pegawai dari Lapas Cirebon dan dari Polda yang mengantar. Itu yang kita terima. Itu permintaan dari Polda? Ya, kebetulan dari Polda yang meminta memindahkan ke sini. Identitas 4 terpidana yang di Lapas Kebonwaru? Itu ada 4 orang. Yang pertama Ripaldi, kedua Hadi Saputra, yang ketiga Suprianto, yang keempat Eka. Keempat narapidana telah ditempatkan secara terpisah dengan narapidana lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mobil Rubicon milik terpidana Mario Dandi yang dilelang masih belum laku hingga sekarang. Padahal Kejaksaan Negeri sudah menurunkan harganya dari 800 ke 700 juta rupiah. Kami hadirkan detail informasinya untuk Anda, pemirsa. Inilah mobil Rubicon milik Mario Dandi yang dilelang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pasaran harga mobil mewah dengan tipe mobil Wrangler Rubicon 3.6 Automatic Jeep LC HDTP tahun 2013 ditaksir mencapai harga 800 hingga 900 jutaan. Nah, berikutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah membuka pelelangan sebenarnya 2 kali. Yang pertama pada tanggal 19 hingga 26 April 2024. Harga lelang pertama mobil tersebut adalah 809 juta 300 ribu rupiah. Namun tidak ada satupun penawaran yang datang untuk membeli mobil tersebut. Berikutnya pelelangan kedua digelar pada tanggal 13 hingga 20 Mei 2024. Harga Rubicon dikorting habis-habisan hingga 100 jutaan dari harga sebelumnya.
menjadi 700 juta rupiah. Tapi hingga akhir batas pelelangan, belum ada juga yang membuka penawaran untuk membeli mobil Rubicon tersebut. Dan selanjutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga berencana membuka lelang kembali pada bulan Juni mendatang dan kemungkinan harganya akan diturunkan lagi 100 juta pemirsa menjadi 600 juta rupiah. Namun masih dalam proses pengajuan dan dalam keterangan Kejari Jakarta Selatan, kelengkapan mobil mewah tersebut hanya memiliki kunci dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, tingkah laku nyeleneh warga negara asing di Bali tak henti-hentinya menjadi sorotan. Kini viral aksi dua wanita WNA mempromosikan situs porno di kawasan Canggu, Kuta Utara. Lagi-lagi viral, tingkah nyeleneh warga negara asing di Bali. Kali ini beredar rekaman video dua wanita warga negara asing berjalan di kawasan Desa Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Sembari membawa papan dengan tulisan yang mempromosikan sebuah situs porno. Namun hingga kini belum diketahui identitas kedua WNA tersebut, maupun kebenaran apakah keduanya mempromosikan situs porno. Pemerintah Provinsi Bali memastikan akan terus menindak tegas warga negara asing yang kerap berperilaku tak sesuai norma di Bali. Ada payung hukumnya sudah ada. Payung bahwa pariwisata kita pariwisata budaya. Hal-hal yang seperti itu yang kita sangat sayangkan dan kita akan koordinasikan karena melalui tim Satgas kami sudah sampaikan nanti Satgas akan bagaimana kita mengkoordinasikan dengan baik itu polisi maupun dengan. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendukung langkah pemerintah Provinsi Bali bersama dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk menindak tegas pelanggaran hukum yang kerap dilakukan turis asing. Ya, kita akan tindak tegas. Ini sekarang lagi dikumpulkan data-datanya, kita akan investigasi seperti yang kita sampaikan. Tapi memang kalau di ruang privat ini kita mengalami kesulitan, makanya kita ingin menggandeng komunitas sehingga komunitas ini ikut bisa mengawasi, termasuk juga para pegiat-pegiat media sosial saling mengawasi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit iNews melaporkan. Pemirsa, Korps Marinir angkat bicara pasca spekulasi kematian Letnan 1 Marinir Eko Damara. Hasil investigasi menunjukkan bahwa almarhum meninggal karena bunuh diri. Korps Marinir memastikan kematian Letu Eko Damara karena bunuh diri. Keterangan ini disampaikan oleh Komandan Korps Marinir Maijen TNI Endi Supardi pasca munculnya spekulasi terkait penyebab kematian Letu Eko Damara. Hasil investigasi yang dilakukan Korps Marinir menyimpulkan bahwa Letu Eko menembakkan diri dengan senjata dalam keadaan duduk. Sementara motif Letu Eko melakukan bunuh diri karena Letu Eko Damara terlilit utang sebanyak 800 juta rupiah yang digunakan untuk judi online. Almarhum diketahui sempat meminjam uang di beberapa bank dan perorangan. Kalau saya lihat karena Satgas dari yang pesan beliau sampaikan, Satgas ini 3 minggu lagi kembali. Beliau ketakutan dengan keadaan karena harus mengembalikan, sementara belum siap. Dan mohon maaf, dengan sangat terpaksa juga kami sampaikan. Jadi biar jelas semuanya, biar runtun. Utang almarhum cukup lumayan. Di sini ada catatannya. Dari teman-temannya waktu di kedokteran juga ada, sesama dokter ada 2. Kemudian dari teman-teman Satgas juga ada. Dari Bang Beri ada. Bang Wori juga ada. Artinya beliau tidak sanggup. Ya pemirsa, 1 orang buronan kasus Vina telah ditangkap. Peggy Setiawan alias Peron diduga menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Lantas benarkah kasus pembunuhan Vina telah terungkap? Kita akan membahas selengkapnya bersama kuasa hukum Vina, Saiful Salim, dan juga pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Serta kami juga masih menunggu kuasa hukum dari Peggy, Sugianti Iriani, untuk bergabung di Zoom bersama kami. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Hipnu, Pak Saiful. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Prof. Baik, saya ke kuasa hukum Vina terlebih dahulu, Pak Saiful. Pasca penangkapan Peggy alias Peron ini, apa informasi yang sudah didapat dari tim kuasa hukum? Iya, sejauh ini rilis secara resmi oleh pihak kepolisian Polda Jabar itu belum ada, Mbak. Nah, kami juga sementara menunggu.
mungkin yang kami pikirkan saat ini kenapa belum ada rilis secara resmi ataupun belum ada koordinasi dengan kami, karena memang kami yakin bahwa Polda Jabar sementara untuk bagaimana melakukan investigasi terlebih dahulu kepada Peggy yang diduga melakukan tindak pidana dan buronan selama 8 tahun. Mungkin seperti itu. Dari kuasa hukum Vina sendiri melihat apakah ada kejanggalan dari penangkapan Peggy? Ini kan yang menjadi pertanyaan adalah timelinenya sangat cepat dari kasusnya viral, kemudian saat ini tertangkap, padahal kemarin-kemarin hampir 8 tahun tidak pernah tertangkap Peggy ini. Iya, terkait dengan kejanggalan, kami tidak berpikir sampai ke sana ya. Ini adalah ranah kepolisian. Namun kami yakin bahwa polisi akan sangat profesional dalam hal melakukan penanganan. Nah, namun menjadi catatan kami adalah sangat berterima kasih kepada masyarakat, terutama bagi netizen ya, yang mungkin memberikan informasi ketika beredarnya film almarhumah Vina, sehingga ini menjadi atensi. Nah, jadi menurut kami tidak ada hal yang lain sebenarnya, dan ini merupakan nilai positif bagi kami untuk mendapatkan informasi. Kalau memang toh ini benar adalah Peggy yang dimaksudkan adalah Peggy alias Peron, maka kami tentu sangat berterima kasih. Artinya apa? Bahwa pintu menuju kepada keadilan bagi Vina itu mulai terlihat. Kenapa? Karena memang kami sampai hari ini sedang mendampingi keluarga almarhumah, yaitu ada bapak dan ibu. Di sini mohon maaf selalu nangis ketika ada orang mempertanyakan bagaimana proses perkembangan kasusnya. Ya kami selalu memberikan harapan ketika ada Peggy ini telah ditangkap seperti itu. Jadi kami merasa bahwa ini adalah langkah awal bagi kepolisian dan harus kita apresiasi gitu. Seperti itu, Mbak. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, tadi kalau dari tim kuasa hukum Vina melihat penangkapan Peggy harus diapresiasi, tidak merasa adanya kejanggalan. Kalau Prof. Hipnu sendiri mencermati serumit apa kasus pembunuhan ini hingga berlarut-larut hampir 8 tahun masih menyisakan 2 DPO lagi? Ya, ini Mbak, kalau melihat suatu kasus ini tidak rumit, Mbak. Tidak rumit. Pertama, kenapa tidak rumit? Satu, Kapolres Cirebon kalau kita buka waktu itu menyatakan bahwa tersangka adalah 13. Tuh, maaf, 11 kan. 11, 3. Kemudian ada bottleneck-nya pada saat ke Polda waktu itu. Kalau kita perhatikan, kenapa dari 11 menjadi 3? Nah, permasalahan yang pertama, kenapa 3 ini nggak ketangkap? Kan gitu, Mbak. Kalau itu sekarang ketangkap, sebetulnya nggak sulit, termasuk yang 2. Kenapa? Kalau kita balik ke belakang, apa itu penyelidikan? Adalah serangkaian tindakan untuk menemukan peristiwa. Oke, peristiwanya ada pembunuhan, berarti pidana. Kemudian naik, apa itu penyidikan? Serangkaian tindakan penyelidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Oke, tersangkanya sudah ketemu, yaitu 11. Artinya, ketika menentukan sebagai penyidik mengumpulkan barang bukti, itu bukti sudah ada, sudah cukup. Apalagi keterangan tersangka bagian dari penyertaan itu adalah 8. Itu sudah tidak terbantahkan, Mbak. Kalau kita melihat suatu, pasti pada waktu itu diadakan konfrontasi A, B, C, D dan sebagainya. Oke, konfrontasi cukup. Ada kemudian rekonstruksi bagaimana kejahatan itu dilakukan. Itu yang terjadi. Sehingga kalau saya menyatakan bahwa 3 ini gampang, Mbak. Sehingga kalau 1 ketangkap itu suatu yang biasa-biasa saja. Karena bukti awal sudah cukup. Tinggal bagaimana bukti awal, identitas dan sebagainya sekarang diimplementasikan, dicari siapa yang pada waktu itu dirumuskan oleh penyidik ketika tahun 2016. Itu, baik. Artinya Prof. Hipnu seharusnya tidak harus ada 3 DPO yang belum tertangkap hingga 8 tahun ini. Kan tadi Anda menyebut seharusnya proses penyelidikan berlangsung, ada 8 tersangka dikonfrontasi. Lalu apa yang menyebabkan 3 DPO ini belum tertangkap hingga 8 tahun. Apakah ada upaya intervensi begitu? Nah, dalam dunia hukum, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, Mbak. Kita tidak tahu ketika itu apakah ada faktor X, adakah ada intervensi. Tapi kalau melihat pernyataan Kapolres 11 menjadi 8, sepertinya kok ada intervensi. Pasti nggak mungkin. Kan apa? Dalam suatu ilmu hukum, asas hukum itu adalah equality before the law. Kan begitu, siapapun harus bertanggung jawab. Kenapa hanya 11 menjadi 8?
tiga itu siapa, anak siapa, pekerjaannya siapa, latar belakang siapa. Ini yang saya kira mungkin Mas Faisal harus betul-betul mengungkap sehingga sampai 8 tahun itu tanda petik buron. Oke, Prof. Hipnu, yang beredar di media sosial ini kan kemarin ada beragam spekulasi. 3 DPO ini ada yang menyebut anak pejabat, anak polisi. Namun nyatanya 1 DPO yang tertangkap, Peggy alias Peron ini profesinya buruh bangunan. Apa yang Anda cermati? Apakah ini wajar? Dalam suatu DPO itu suatu yang wajar. Karena kalau kita lihat seseorang yang dalam pengejaran selalu merubah sifat, selalu merubah pemberitahuan, bahkan merubah bentuk. Kan itu Mbak, ini yang dilakukan. Nggak ada bentuk aslinya. Pertanyaannya, kalau itu memang betul sebagai kuli bangunan, siapa yang memerintahkan sebagai kuli bangunan? Ini yang pertanyaan dulu. Karena kita harus lihat, kita berbasik pada sumber data yang dilakukan oleh Kapolres pada waktu itu. Sehingga tidak mungkin kalau ujuk-ujuk kok kuli bangunan, berarti ada yang menyuruh. Nah, inilah dalam suatu teori hukum pasti ada sebab akibat, Mbak, yang selalu telusuri oleh kuasa hukum. Bagaimana seperti ini? Kan itu. Apakah menghilangkan jejak? Apakah menghilangkan suatu sikap yang dulu lagi? Nah, itu kita harus lakukan. Artinya mungkin saja profesi buruh bangunan ini kamuflase ya, Prof? Seperti itu, Mbak. Kalau kita melihat, karena bicara hukum, bicara bukti loh. Makanya sekarang ini penyidik Polda jangan sampai terkecoh dengan perilaku kuli bangunan. Siapa tahu dari perilaku itu sebetulnya untuk mengaburkan dari suatu peristiwa yang ada. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Saiful. Mas Saiful, ini dengan 1 DPO tertangkap. Tadi juga Prof. Hipnu sudah menjelaskan bahwa seharusnya kasus pembunuhan ini tidak rumit. Dan proses penyelidikan sudah dilakukan, ada konfrontasi terhadap para tersangka, seharusnya tidak perlu sampai berlarut-larut 8 tahun. Apakah tim kuasa hukum masih melihat tidak ada kejanggalan? Iya, dari kami sebenarnya bukan bicara terkait dengan adanya kejanggalan ataupun tidak ada kejanggalan. Namun kami sangat yakin bahwa ketika terjadinya sebuah proses yang kemudian itu yang tadinya dari 11 menjadi 8 yang ditahan dan kemudian telah menjalani hukuman dan sebagian 7 itu mendapatkan hukuman seumur hidup dan 1 kemudian dianggap yang kemarin sedang ramai juga dianggap salah tangkap. Nah, jadi menurut kami bahwa kemungkinan besar dalam proses penyidikan yang kemudian itu 3 orang ini tidak secara dari pihak kepolisian itu secara tidak sengaja mungkin ataupun sengaja itu 3 orang ini bisa lepas. Nah, menurut kami bahwa seharusnya ketika fakta hukum yang telah disampaikan berdasarkan berkas acara yang pernah dilakukan oleh penyidik terhadap beberapa pelaku itu menurut kami itu sebenarnya sudah terang. Tapi menjadi pertanyaan kenapa 3 orang ini tidak gitu? Kenapa 3 orang ini menjadi DPO dan kenapa 3 orang ini tidak ditahan? Nah, menurut kami bahwa proses yang ada ini perlu harus menjadi pertanyaan. Kami selaku tim kuasa hukum dari almarhumah itu selalu bertanya-tanya. Padahal 8 orang tersebut telah mengungkapkan namanya, alamatnya di mana dan lain-lain sebagainya. Tapi kok bisa lepas? Nah, ini menjadi pertanyaan publik yang kemudian perlu kiranya dari pihak kepolisian di Jawa Barat untuk segera mengungkapkan fakta tersebut gitu. Karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian lahir daripada netizen ataupun khususnya bagi warga masyarakat yang ada di Cirebon. Jadi seperti itu. Baik, dari tim kuasa hukum sendiri saat ini komunikasi dengan pihak penyidik bagaimana? Apakah masih intens menanyakan perkembangan kasusnya hingga saat ini? Iya, untuk saat ini kami sedang berupaya ya untuk melakukan koordinasi. Namun kami ingin memberikan satu catatan bahwa apabila benar bahwa Peggy alias Peron ini adalah yang melakukan, maka kami berharap kepada pihak kepolisian agar segera melakukan konfrontasi atau konfrontir antara terpidana yang 7 orang sedang menjalani proses hukuman ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk mengkonfirmasi bahwa Peggy alias Peron ini kepada keluarganya, datang kepada keluarga. Jadi harapan kami berdasarkan instruksi dari Pak Hotman Paris juga demikian bahwa kepolisian segera harus memeriksa kepada keluarganya Peggy gitu atau alias Peron itu. Kenapa? Karena apabila Peggy ini benar-benar
yang kita sangkakan adalah pelaku, maka kemungkinan besar keluarga beliau, keluarga Peggy itu bisa kita kenakan dengan obstruction of justice ataupun istilahnya menghalang-halangi proses ini selama 8 tahun. Jadi menurut kami ini sangat cukup jelas begitu. Kalau apabila benar kalau Peggy alias Peron ini adalah pelaku. Mungkin seperti itu. Oke, ke Prof Hipnu, Prof, apakah obstruction of justice ini mungkin menjadi pidana baru dalam kasus ini? Ya, itu Pak. Jadi betul kasus Mas Saiful. Jadi larinya itu kenapa? Berarti ada yang melindungi. Obstruction of justice itu adalah orang yang melindungi, orang yang mengaburkan. Itu kalau kita lihat di dalam pasal 221 KUHP, itu ancamannya 9 bulan. Kemudian diatur juga di dalam KUHP baru. Jadi obstruction of justice adalah orang yang punya kepentingan dalam rangka mengganggu suatu proses persidangan. Apakah itu keluarganya atau ke pihak tertentu. Makanya dalam konsep obstruction of justice ini sekarang penyidik harus serius. Apalagi di kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap pembunuhan. Nah, oleh karena itu ini juga sama kan. Maka tadi betul sepakat. Ini 8 bulan ini nggak main-main. Berarti ada sesuatu. 8 tahun. Sesuatu itu siapa saja. Dia siapa orangnya. Inilah saya kira bagian dari reputasi Polda Jabar juga mampu selain mengungkap dua ini, siapa di antara dua ini yang merupakan tanda petik sampai sekarang belum ketemu. Kan nggak mungkin, Mbak. Kalau saya melihat subjek hukumnya, pelakunya itu kan masih remaja. Berarti ada sesuatu yang perlu memang gitu Mbak Farin ya. Di Indonesia itu kalau ada suatu kasus apalagi masih remaja, Mas Saiful, masa depannya hancur karena mencangkut masalah pidana. Ini yang mungkin dipertimbangkan orang-orang yang melindungi dari 3 DPO tadi. Sehingga seseorang anak kalau sudah kasus hukum ya sudah selesai, masa depannya agak sulit untuk berkarya. Begitu Mbak. Prof Hipnu, kalau melihat dugaan obstruction of justice ini, siapa yang paling mungkin ataupun siapa yang paling diuntungkan untuk melindungi 3 DPO ini? Ya, melindungi itu dalam konsep menghalangi melindungi itu ada suatu kepentingan. Kepentingan itu bisa kepentingan pekerjaan, bisa kepentingan masa depan. Kalau saya melihatnya kepentingan masa depan dari ketiga DPO ini. DPO ini kan masih remaja, sehingga siapa? Ya, keluarga besar dari 3 DPO ini. Itu Mbak, keluarga besar 3 DPO ini siapa? Ya kita tidak tahu siapa yang melindungi. Karena saya melihat 3 DPO ini masih remaja, sehingga masih berkesempatan untuk berbakti pada bangsa negara. Jangan sampai masuk penjara, kan gitu loh. Ini yang perlu dipertimbangkan oleh obstruction of justice tadi. Sehingga inilah saya kira juga sebagai bentuk penegakan hukum yang tuntas dalam kasus Wina ini. Selain 3 DPO termasuk siapa yang melakukan suatu pelindungan ataupun melindungi dari 3 DPO tersebut. Prof Hipnu, kalau melihat Peggy ini kan ditangkap cukup lama, kurun waktunya hampir 8 tahun kemudian. Akankah menyulitkan begitu? Kan keterangannya mungkin sudah tidak sama, sudah ada kejadian ataupun poin-poin detail yang dia lupa atas kejadian 8 tahun lalu. Akankah ini menyulitkan proses penyidikan? Tidak sulit, Mbak. Karena kita baru 8 tahun ya, 2016, kecuali tahun 86 atau 80 ya, orang-orangnya sudah tua. Karena dalam suatu proses pembuktian, apalagi ini mengandalkan saksi saya kira masih dalam arti hidup, masih sehat, kayak itu Pak. Sehingga kemampuan untuk mengingat, kemampuan untuk melihat itu masih cukup. Sehingga jangan sampai ini berat-berat lagi. Memang betul bahwa dalam kitab undang-undang hukum acara pidana kita itu masih mengandalkan saksi. Pertanyaannya kalau suatu perkara itu sampai berlarut-larut, saksi ini semakin tua, semakin pikun Mbak. Kalau sudah pikun sulit untuk membuktikannya. Disinilah tantangan suatu pembuktian dalam era sekarang. Lain nanti kalau KUHP ke depan, buktinya bukti elektronik. Nah pertanyaan segitu Mas Saiful, adakah CCTV pada waktu itu terjadi? Kalau itu sangat menentukan sekali. Bukti elektronik akan bicara sepanjang masa. Itu yang saya kira dikejar karena 2016 saya kira banyaklah CCTV sudah maju sekarang lah. Jadi bukan suatu yang sulit. Itu yang saya kira untuk mendukung pengungkapan dari 3 DPO ini, Mbak. Mas Saiful, bagaimana dari CCTV? Apakah tim kuasa hukum sudah mencari atau menemukan CCTV di lokasi? Sejauh ini belum ada ya, belum kami temukan. Namun harapan kami adalah bahwa ketika ini telah direkonstruksikan kembali oleh kepolisian dengan tertangkapnya Peggy,
ya harapan kami cuma satu sebenarnya. Saya ingin mengutip dari pernyataannya Prof. JJ Saitapi bahwa dia mengatakan bahwa meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu saat kebenaran itu akan pasti mengalahkannya. Artinya apa? Bahwa jelas ketika terbongkarnya film Vina ini, terkuaknya film Vina ini booming sehingga menjadi satu proses hukum yang kemudian harus kita memulai kembali gitu. Nah, yang kedua, kami menginginkan bahwa kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama bagi Polda Jabar, untuk bagaimana lebih mungkin fokus ya dengan melihat Peggy ini apakah benar atau tidak, apakah sebagai pelaku atau bukan. Nah, supaya apa? Kami sendiri secara dari tim kuasa hukum ini berharap tidak ada yang terjadi seperti Rama Dhani yang anaknya wakil bupati. Ini jangan sampai menjadi catatan buruk bagi kepolisian. Oleh karena itu, harapan kami bahwa polisi segera melakukan satu rekonstruksi hukum yang benar-benar fokus supaya ini terang bagi para pelaku ataupun korban gitu. Karena menurut kami bahwa keadilan itu bukan hanya saja untuk korban, namun keadilan bagi pelaku juga seperti itu. Jangan sampai ada diksi hari ini orang mengatakan bahwa karena salah satu pelaku yang itu adalah namanya Saka, mengatakan bahwa dia diintimidasi ketika dalam BAP, dia diintervensi dan lain sebagainya, sehingga ini dianggap salah tanggap. Nah, untuk menghindari itu, kami harap bahwa proses keadilan untuk Vina juga penting begitu. Oleh sebab itu, ya kami meminta profesionalitas daripada kepolisian, terutama Polda Jabar. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik. Mas Saiful, Prof. Hipnu, kita juga malam ini telah terhubung dengan kuasa hukum dari Peggy, Sugianti Iriani. Assalamualaikum. Selamat malam, Bu Sugianti. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, Bu Sugianti, ini yang menjadi pertanyaan publik. Benarkah Peggy alias Peron ini merupakan salah satu pelaku pembunuhan Vina? Bagi saya, itu tidak benar. Saya tidak benar. Karena menurut saya Peggy tidak mungkin berani melakukan hal itu. Peggy adalah hanya anak seorang ART, asisten rumah tangga di tempat saya. Kemudian dia juga cuma sekedar buruh bangunan. Gak mungkin dia bisa melakukan atau melawan atau membunuh Eki yang memang notabene seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Gitu. Oke, tapi di 2016 ini memang Peggy merupakan salah satu anggota geng motor Moonraker ini? Oh tidak, Peggy tidak. Saat terjadinya pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016, tahu saya Peggy, kan terjadi penggerbegan tuh, terjadi penggeledahan di rumah Ibu Kartini, ibunya Peggy, itu ART saya. Kemudian dia lari ke saya, lari ke rumah dan mengatakan, Bu, rumah saya digeledah, ada apa? Katanya Peggy dituduh sebagai pembunuh Vina dan Eki untuk peristiwa yang terjadi di tanggal 27 Agustus 2016 tersebut. Kok bisa ada surat penggeledahan? Nggak ada, Bu, saya juga nggak tahu, kata ibunya Peggy seperti itu. Motor diambil 2. Kemudian setelah kejadian itu, ya sudah tidak ada proses hukum lagi. Tiba-tiba saat ini setelah ada boomingnya film Vina, baru boomingnya film Vina ditetapkan ada DPO, dan dari DPO juga ciri-ciri yang di DPO itu tidak sama dengan apa yang faktanya. Peggy dari usia aja di DPO itu 31 tahun, sementara Peggy itu 27 tahun. Kemudian rambutnya agak keriting, Peggy tidak seperti itu, dan juga alamat itu di Desa Kertawinangun Mundu, ya Banjarwangunan Mundu, tapi Peggy kan sebenarnya di sini dekat rumah saya di Kepongpongan sih, gitu. Jadi DPO juga kan bukan Peggy tapi Egy, seperti itu. Makanya kok kenapa Peggy sampai ditangkap 2016 saat terjadi kejadian itu, Peggy tidak berada di Cirebon, sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Oke, Bu Sugianti, untuk mendukung pernyataan Anda tadi, apa barang bukti yang sudah diserahkan tim kuasa hukum ke penyidik? Kami hanya motor yang diambil oleh penyidik, sudah diambil motor, 2 motor yang kita tidak menyerahkan barang bukti apapun pada saat kemarin
penangkapan di tanggal 21 Mei 2024 itu saya datang ke Polda pada jam 9, kemudian saya baru bisa ketemu di jam 8 malam dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kita tidak diberitahu barang bukti apa yang menguatkan Peggy ditetapkan sebagai tersangka. Oke, tadi Anda menyebut pada saat kejadian 27 Agustus 2016, Peggy tidak berada di Cirebon. Apakah ada bukti yang bisa menguatkan? Bukti yang bisa menguatkan teman-teman yang saat itu memang dari Cirebon bekerja bersama-sama di tempat bangunan tersebut bersama bapaknya juga, memang kuli bangunan juga di sana, mungkin bisa dijadikan saksi bahwa Peggy saat itu berada di sana. Pada saat itu apa yang Peggy lakukan pada hari kejadian 27 Agustus 2016 silam? Ya tetap bekerja sebagai buruh bangunan karena memang proyeknya selesainya Desember 2016. Jadi dia tetap aja bekerja karena memang tidak merasa melakukan apapun. Jadi memang tetap aja beraktivitas seperti biasanya. Oke, lalu apa yang sudah Peggy sampaikan saat bertemu Anda di Mapolda, Bu Sugianti? Peggy mengatakan saat saya tanya kembali, kamu benar nggak melakukan ini? Tidak, Bu. Peggy bersumpah tidak melakukan pembunuhan terhadap Peggy, dan saya pun percaya itu karena tidak mungkin seorang Peggy yang cuma istri dari seorang pembantu rumah tangga dan dia juga buruh bangunan bisa membunuh Egy yang nggak mungkin punya keberanian itu, membunuh Egy yang notabene adalah putra dari seorang polisi dan juga anggota geng motor, sementara Peggy bukan seorang geng motor. Langsung saja kita ke Pak Saiful Salim tanggapannya atas pernyataan Bu Sugianti. Iya, tentu kami akan mendengar secara langsung dari kepolisian Polda Jabar tentunya ya seperti itu, karena memang prinsipnya kami setelah mendengar hal seperti ini ya mudah-mudahan ini bukan Peggy yang kemudian yang dituduhkan. Namun apabila misalnya ini adalah Peggy yang dituduhkan, ya kami kurang lebih mohon maaf Bu akan bersyukur karena kami berharap seperti itu. Kenapa? Karena keadilan bagi korban juga itu sangat penting. Namun tadi sudah kami sampaikan juga di awal bahwa keadilan bagi pelaku ataupun nantinya Peggy yang kemudian nanti dianggap salah tangkap itu kami serahkan kepada kepolisian, karena kami yakin kepolisian mampulah untuk bagaimana mengidentifikasi apakah orang tersebut itu adalah benar pelaku ataupun bukan pelaku. Jadi kami dengar dari kuasa hukum ya ini terima kasih Bu bagi kami ini juga sangat penting. Namun kami akan lebih berpatokan kepada kepolisian karena kami menunggu rilis yang resmi. Karena memang pada prinsipnya bagi advokat apapun yang terjadi pada kliennya akan pasti dia berikan hal yang terbaik. Mudah-mudahan ini adalah hal yang benar yang disampaikan oleh kuasa hukum dari saudara Peggy. Namun kami secara resmi akan menunggu rilis secara resmi kepada Polda Jabar. Mungkin seperti itu. Oke, saya kembali ke Bu Sugianti. Ini harus ditegaskan lagi Bu Sugianti, pada saat kejadian 27 Agustus 2016, di mana posisi Peggy pada saat itu dan apa yang dilakukan kegiatannya? Posisi Peggy sedang berada di Bandung, dia sedang menjadi buruh bangunan di membangun rumah sebuah orang Chinese yang bernama Ko Acok. Dan ya saat itu dia bekerja dari Cirebon itu mungkin bersama orang-orang Cirebon dan juga bapaknya itu mungkin teman-teman yang bekerja sebagai buruh bangunan saat itu bersama Peggy bisa menjadi saksi. Ya, mungkin ada tambahan sedikit ya Mbak ya, terkait dengan Peggy, mungkin hal yang paling penting adalah apakah kecocokan inisial Peggy dan nama panggilan yang kalau bahasa milenialnya nama panggungnya lah yang atau alias Perong itu, apakah memang benar itu seperti itu? Nah, kami juga perlu mendengar mungkin sebelum kepolisian rilis, mungkin itu juga perlu disampaikan oleh kuasa hukum. Mungkin seperti itu Mbak, kalau dari kami sendiri. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Sugianti. Ini selain dari rekan-rekan buruh yang juga bekerja bersama Peggy pada 2016 lalu, adakah bukti lain yang bisa menguatkan keberadaan Peggy pada malam itu? Ya, orang tuanya mungkin bisa menguatkan kalau Peggy tidak berada di
tempat, tidak ada di Cirebon. Pada saat polisi menggerebek rumahnya pun terbukti Peggy tidak ada di Cirebon. Memang Peggy ada di sana, ada di Bandung sedang bekerja. Oke, lalu inisial atau nama panggung tadi yang disebutkan Mas Saiful, benarkah Peggy ini Perong disebutnya? Saya tidak pernah mendengar Peggy dipanggil Perong karena rumahnya kan dekat dengan saya. Ibunya pun tidak pernah memanggil Peggy itu Perong. Saya tahu saya cuma Peggy, panggilannya cuma Peggy aja. Nggak pernah ada kata-kata Perong dari teman-temannya atau tetangga-tetangga memanggil dia Perong, tidak pernah mendengar itu. Baik, terima kasih atas informasinya kuasa hukum dari Vina Saiful Salim, kemudian Prof. Hipnu dan juga kuasa hukum dari Peggy, Bu Sugianti telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, sebanyak 4 kloter jemaah calon haji asal Bondowoso, Jawa Timur diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada Kamis pagi. Nantinya para jemaah haji akan berkumpul di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah. Ratusan jemaah calon haji asal Bondowoso, Jawa Timur diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis pagi. Pelepasan calon haji ini dilakukan di depan Pendopo Bupati dan disaksikan langsung oleh PJ Bupati Bambang Sukwanto dan sejumlah tokoh agama. Total ada 4 kloter dari Kabupaten Bondowoso, yaitu kloter 46, 49, 50, dan 51. Sementara total jemaah haji yang berangkat berjumlah 916 orang yang terdiri dari 465 jemaah laki-laki dan 451 jemaah perempuan. Sejumlah keluarga calon haji pun menahan haru saat melepas kepergian kerabat mereka untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci Mekah. Setelah berkumpul di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, jemaah calon haji nantinya akan berangkat melalui Bandara Juanda dan melewati pemeriksaan fast check yang dilayani langsung oleh keimigrasian Arab Saudi. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, demi mewujudkan mimpi sang bapak yang tunanetra ke Tanah Suci, Sukanti rela menjadi pekerja migran di negeri jiran. Kini pasangan bapak dan anak asal Kebumen ini telah menjadi tamu Allah yang menginspirasi jemaah lainnya. Perasaannya happy ya, sebab itu cita-cita satu-satunya bapak saya kan. Dia nggak mau apa-apa lagi lah kecuali naik haji saja. Jadi perasaannya saya tuh happy sebab dia bisa tercapai lah cita-citanya untuk ke tanah Madinah, ke tanah Mekah untuk naik haji gitulah. Tak ada yang tak mungkin. Jika Allah sudah berkehendak, pastilah sesuatu hal akan terjadi. Seorang jemaah haji tunanetra asal Kebumen, Jawa Tengah mampu menunaikan ibadah haji. Meskipun dunianya gelap gulita sejak usianya 8 tahun, Suroso berhasil mendatangi rumah Allah di Baitullah. Tahun aslinya ke tahun 2015 kula kelampan tahun 2012. Sing biayai bidal kaji sinten, Mbak? Sing biayai anak kula nika Sukanti. Nggih kali sareng-sareng kali niki yo. Tapi sing kathah niku nggih biasa sehat. Sehat kula wis seneng kula wong. Kakek berusia 84 tahun ini merupakan seorang petani. Dirinya dapat pergi haji berkat rezeki yang dititipkan Allah melalui anaknya yang bekerja hingga ke negeri lain. 25 tahun merantau menjadi pekerja migran di negeri jiran, Sukanti dapat mendaftarkan ayahnya haji pada tahun 2018 silam. Kini, selama di kota Nabi, dengan sabar dan tekun, Sukanti merawat dan menemani ayahnya beribadah di Tanah Suci. Kerepotannya cari tempat ya, cari tempat. Tapi alhamdulillah kalau mereka lihat orang kayak bapak ya, orang istimewa itu dia ada sedikit dikasih tempat, gitulah senangnya gitu. Tapi bapak saya pun saya bilang kalau saya belum datang jangan mau ikut pergi mana-mana, duduk saja, nanti kalau udah siap sembahyang sunat apa semua saya inilah ambil dia gitu. Suroso dan Sukanti adalah potret pejuang haji Indonesia yang tak pernah berhenti menebar kasih. Kisah mereka menginspirasi jemaah lain untuk memenuhi panggilan ilahi dan berziarah ke Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi,
Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, pada event World Water Forum ke-10 di Bali dilakukan program Student Goes to World Water Forum yang diikuti oleh pelajar tingkat sekolah menengah atas, mahasiswa, guru pendamping, dan dosen. Ratusan pelajar dari berbagai kampus dan sekolah menengah atas di Bali menghadiri kegiatan World Water Forum yang ke-10 bertempat di Nusa Dua, Badung, Bali. Kehadiran para pelajar ini untuk mengikuti program Students Goes to World Water Forum sebagai upaya untuk meningkatkan awareness kepada generasi muda, khususnya para pelajar sekolah menengah atas dan perguruan tinggi mengenai isu dan permasalahan air secara global, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan agar kedepannya para generasi muda dapat lebih bijak memanfaatkan air. Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman melalui forum-forum diskusi, berbagi pengalaman dan praktik baik di bidang air dengan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai negara. Harapan saya ke depannya semoga setelah acara ini selesai, air bisa dimanfaatkan lebih baik kepada warga, khususnya di Bali Selatan, di mana ada salah satu daerah, salah satu desa yang kekurangan air dan itu tuh sangat susah cari airnya. I feel very lucky and happy for being able to get the opportunity to attend this event, and I think this event is very important and beneficial, especially to students like me, because we can get inspired with the solutions they have come up to solve the water systems around the world and make it more sustainable. Dalam program ini, generasi muda diharapkan mampu mendorong pemikiran yang inovatif, sehingga mampu menciptakan ide-ide konkret dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang lebih baik di masa depan. Dari Badung, Bali, Dewa Partika, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku usaha pariwisata terus didorong untuk segera melakukan pentingnya standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata. Hal ini penting dalam memitigasi masalah serta bukti pelaku usaha telah menerapkan standar usahanya. Kerap terjadinya pelanggaran dan tindakan kriminal di sejumlah destinasi pariwisata khususnya Bali menjadi bahasan pada rapat koordinasi standarisasi dan sertifikasi usaha sektor pariwisata di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata penting dilakukan untuk memastikan seluruh rantai pasok pariwisata memiliki aspek berkualitas dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, Menparekraf Sandiaga Uno mendorong seluruh pelaku usaha untuk segera melakukan standarisasi dan sertifikasi usahanya. Di Bali sendiri ini pusatnya pariwisata kita, tapi jumlah perusahaan yang tersertifikasi masih sangat rendah. Nah, ini yang mudah-mudahan dengan rapor ini kita giatkan kembali, termasuk juga praktek-praktek green sustainable tourism yang banyak disoroti kemarin sebelum penyelenggaraan WWF ini, yang harus terus kita tingkatkan. Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata bukan hanya melindungi wisatawan saja, tapi juga para pekerja maupun pelaku usaha di sektor parekraf. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.